Allahumma salli salatan kamilatan wa salam salaman tamman ala sayyidina Muhammad billazi tanhalu bihi uqadu wa tanfiriju bihi uqadu wa tuqdadu al-awa'id wa tunadu istiqbal wa manurul karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adadin ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala sayyidina Muhammad sya'ulillahil fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, pertama kali yang paling utama, marilah kita panjat dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau melimpah rahmat dan nikmat bisa kita bersuamuka pada video ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliaulah yang merubah alam ini, alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam buta huruf kepada alam mengenal huruf, alam gelap gulita kepada alam terang menerang, alam jajahan kepada alam kemerdekaan. Dari situ kita paparkan kepada para mujahidin dan para mujahidat yang telah gugur dan lagi akan gugur di arena pertempuran nanti, demi menegakkan kalimatul haq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, termasuk kita semua yang lihat video saya, salam hormat dosen-dosen IAIN Bukit Tinggi 2. Salam kasih sayang buat teman-teman yang sudah lihat video ini. Nah, tidak lewatkan masa, saya mau cerita satu cerita, yaitu cerita tentang Hikayat Patani. Nah, Hikayat Patani merupakan sastra lama yang diyakini ditulis sekitar abad ke-17 atau awal abad ke-18, yaitu antara tahun 1690 Masehi hingga 1730 Masehi. Nah, Hikayat Patani merupakan hikayat yang menceritakan tentang petani, yaitu sebuah daerah di Thailand bagian selatan yang dulunya merupakan kerajaan Melayu yang berdaulat, berkuasa penuh, berpelabuhan lengkap, dan menjadi pusat perdagangan asing. Selanjutnya, Hikayat Patani lebih banyak membahas tentang kisah lahirnya kerajaan Patani, konflik yang terjadi dalam kerajaan Patani, Raja Patani yang masuk Islam, raja-raja yang memerintah Patani, hubungan kerajaan dengan negara tetangga seperti Siam dan Johor, dan hanya sedikit menjelas tentang Mentos. Nah, sementara itu C.L. Alford menjelaskan bahwa secara struktur Hikayat Patani terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama berisi informasi tentang kebesaran kerajaan Patani dengan deskripsi yang berlebihan,
Sedangkan bagian kedua berisi fakta dan nama yang terkadang membingungkan. Selain itu, Haji Saleh menjelaskan bahwa hikayat Patani memiliki unsur intrinsik, di antaranya terdapat tema, latar, tempat, watak, dan alur yang merupakan suatu kesatuan. Sedangkan unsur intrinsik di antaranya terdapat unsur sejarah, unsur agama Islam, dan unsur sosial yang terdapat dalam hikayat selain menceritakan kerajaan Patani. Hikayat Patani juga berisi konflik sosial yang terjadi selama pemerintahan berlangsung. Nah, konflik sosial tersebut terjadi bukan hanya di dalam istana pemerintahan, tetapi juga melibatkan kerajaan di luar pemerintahan Patani. Konflik-konflik sosial tersebut menjadi salah satu penyebab mundurnya kerajaan yang lain, di samping tidak adanya pengganti raja yang mampu memimpin kerajaan Patani. Nah, selanjutnya konflik dapat didefinisikan sebagai pertikaian atau pertentangan. Dalam konflik tersebut terjadi proses sosial antara individu atau kelompok, ditandai dengan adanya usaha terpenuhinya tujuan dengan cara melakukan pertentangan terhadap pihak lawan, disertai dengan adanya ancaman dan kekerasan. Selain itu, Soekantor dalam Setianti juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa penyebab adanya konflik. Nah, di antaranya pertama tuh perbedaan antara individu-individu. Nah, yang kedua tuh perbedaan kebudayaan. Nah, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan terakhir perubahan sosial. Nah, lebih lanjut, konflik sosial secara sederhana merupakan suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha disingkirkan oleh pihak lain dengan cara dihancurkannya atau dibuatnya tidak berdaya. Nah, selain itu, konflik sosial terjadi ketika adanya keagresifan atau bermusuhan adalah diri seseorang. Schaeffer dalam Cipayung juga menjelaskan bahwa bentuk konflik sosial di antaranya konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal berdampak positif bagi kelompok. Nah, di antaranya identitas kelompok dapat diciptakan dan diperkuat. Sementara itu, konflik internal berdampak positif bagi kelompok. Identitas mengenai adanya kesalahan perilaku dan
merupakan mekanisme pertahan diri eksistensi satu kelompok. Nah, selain menceritakan tentang sejarah perkembangan kerajaan petani, Hikayat Petani juga menceritakan konflik sosial yang terjadi di dalam kerajaan petani. Konflik sosial tersebut dapat dilihat dengan pendekatan sosiologi sastra. Damono mendefinisikan pemahaman dan penilaian karya sastra dengan dipertimbangkannya segi-segi masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi sastra. Selanjutnya, Swinkywood dalam Vietnamese menjelaskan data sastra yang dapat digunakan dalam penelitian sosial sastra terdapat dua bagian, di antaranya yang pertama Sociology of Literature. Nah, sosiologi sastra yaitu penelitian dimulai dari lingkungan sosial lalu dilanjutkan hubungannya dengan sastra dengan faktor di luar karya sastra yang terdapat dalam karya sastra. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, literary of sociology, yaitu penelitian struktur karya sastra yang dihubungkan dengan genre atau masyarakat tertentu. Nah, sementara itu Willett dan Warren dalam Damono mengklasifikasi sosiologi sastra menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama sosiologi pengarang, yaitu sosiologi sastra yang berfokus pada penggarang, di antaranya status sosial penggarang, ideologi penggarang, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, sosiologi karya sastra, yaitu sosiologi sastra yang berfokus pada karya sastra sendiri, meliputi apa yang tersirat dalam karya sastra dan tujuan pembuatannya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, sosiologi sastra yang berfokus pada pembaca dan pengaruh sosial dari karya sastra tersebut. Selain itu, Landworth dalam Damono mendeskripsikan 3 jenis pendekatan dalam sosiologi sastra, yaitu yang pertama, mengkaji konteks sosial penggarang, yaitu mengkaji posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan berkaitan dengan membaca. Yang kedua, sastra merupakan cermin masyarakat, yaitu mengkaji sejauh mana sastra dapat dianggap sebagai cerminan keadaan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, fungsi sosial sastra, yaitu mengkaji sampai berapa jauh nilai sastra terkait dengan
nilai sosial. Berdasar pada 3 pendekatan di atas, pendekatan sosiologi sastra yang kedua yaitu sosiologi karya sastra dan sastra sebagai cermin masyarakat yang akan digunakan dalam mengkaji hikayat Patani. Nah, selanjutnya hikayat Patani dipilih karena hikayat ini diyakini mengandung konflik sosial yang memberikan informasi dan berhubungan dengan nilai masa lampau dan dipandang masih relevan dengan kehidupan masa kini, sehingga diperlukan pemahaman yang akurat agar informasi dan nilai masa lampau tersebut dapat digunakan manfaatnya di masa kini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan tentang hikayat Patani. Kalau ada salah atau silat, kalau ada teman-teman yang mau kritik atau saran, bisa di komen di bawah video ini. Nah, kalau ada pertanyaan juga, ada mau bicara dengan saya, bisa juga di komen di bawah video ini. Nah, mungkin susah didengar video saya karena hari hujan ya. Nah, saya baru belajar cerita ceramah gini. Nah, saya anak asing mahasiswa Patani Selatan Thailand yang kuliah di IAIN Bukit Tinggi. Kalau ada salah atau silap gimana, saya maaf kepada dosen semua dan teman-teman semua yang melihat video ini, dan harap kalian semua dimaafkan saya. Nah, saya namanya Mas Wan Abu dengan NIM 4418038, jurusan SPI Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Fuad Usuluddin Adab dan Dakwah. Sekarang saya sudah semester 7 kuliah di kampus IAIN Bukit Tinggi 2. Nah, mungkin ini saja video saya. Saya akhiri dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya teman-teman semua. Dadah.